Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak, orang Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya sedikit, doanya yang panjang. Nah, itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu ammat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatu, amat rahmatu. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibe bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu enggak nyebut Allah itu enggak lega gitu. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kusulil gitu. Allah kalau sudah menghendaki, enggak latihannya ya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah enggak terbatas. Sekau usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro. Engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Wah. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu kehendak. Ini ada enggak terima? Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri deh. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil may yaqul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu mata harratu ila wa harrokan ya Allah, mata alam tu wa ma alam tu ila waqat alaman ya Allah, semua diisnaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katab tuh bibanannya masih muhaukilan musabbihan, pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana ya. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musalliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-raufar rahim ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-raufur rahim, al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Enggak kok terus ini murid saya supaya nyai terus punya santri banyak, sowanannya banyak. Wah itu dunya tok ruwet deh. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi apa guru sama murid itu menyatu dulu ayyamunna aliyya
alaihi bima man nabi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wawaqona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqona adzabas samum inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan, urunan libatno ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan glegekan, enak sate ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawanya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nak wali bar ngelem sate ndi kurang pokoke. Ribet. Dadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni wah ketara lah sih. Ketara mboten? Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih. Karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya udah dadi kiai, dadi presiden misalnya, atau dadi bupati, kok dadi kiai gede ku piye ya asal usule gak tertarik. Wali lu tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'ta wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada shay'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka bi khairin fa wa ala kulli shay'in qadir fala radda. Lifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah itu wali. Tapi nara wali malah drengki barang. Nah, wong cilik jadi wong ribet ngadepi wong wali ku ribet. Seorang eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Sora tak lebono, cara pas Pak apa verifikasi terus rata lebokno wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana saterusnya terus sekolah waca terus khalisan liwajhil karim. Saya sudah muji Allah, semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil, terus wa ayyan fa'abihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang, wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat.
Jangan tambah alim tambah bawa bencana. Bahwa ilmu ini barokah wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bawanya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi enggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga, di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriyatan ba'duha, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun husainiyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondak. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kata Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya nyun sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah sedekah. Wes seneng sing sugih ana barokah sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono, gelem. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Ulili cepet sampean 500 tahun. Gus Ulili dihisab tok, alpate seribet. Itu bapakmu tahu yang mertua. Itu seribet. Tapi nak sampean kan gak ono hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat. Ngangkang wis ondel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis ondel ijek apa? Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, iki ondale sapa? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap?
pemiliknya. Jadi enggak sampai enggak sampai tok. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah ribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangi ae. Menangi saya katanya Gus Jalil. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema izzatul Islam sing melarat sakake kan. Jangan Islam jabat sugih kok ngarep. Saya Gusti mewakili izzatul Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, wong melarat langsung maju. Gusti kula mergawe bolak-balik bangkrut terus. Bojo ngamukan, tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk senengah-tengah. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah. Jalur khusus ya nanti. Lawala nih. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran nggih. Terus mulane dawuh Imam Hikam domir iku ya domir. Wong nak wali tenan iku bawaane muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngrasa alim misale kabeh iku minau, wah ngrasa mulang ya minallah, ngrasa di santri minallah. Itu disebut fa'usribat makna domiris syani. Jadi kabeh ku huwa alladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Terus pakai domir fa'alam annahu la ilaha illallah. Makanya ada thariqah jenis satoriyah iku nak muni ka Allah tapi hu. Sangka huwa dadi domir saan dadi napa? Akhirnya sing ra paham. Ngopore kopo hu. Dadi ku asline ku fa'usribat makna domirisani. Jadi saking para ke pangeran Islam muni Allah tapi muni mergo semua tentang Allah niku teng Quran kata-katanya diganti domir. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah ini makanya qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu juga sama ada domirisan asyhadu Allah ilaha. Itu anna kan dari annahu kan. An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus domirisannya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu nyekseni ingsun an satuhune kelakuan annahu la ilaha. Lah berhubung sing penting domirsaan itu huwa terus disingkat dadi hu. Akhirnya ana mursyid gawe thariqah hu. Akhirnya terus wiridan hu. Lah sing krungu apa iku thariqah sesat hu. Jare sing diarani sesat gak dimo pisan. Kowe luwih sesat. Ya iku basaria wali kok. Mantol barang ora usah. Biasa wae. Jadi nak daftar wali kudu siap wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Iku formulirnya kudu diisi. Nak ngelamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngelamar wali terbebas dari rasa hasud dan dengki, terbebas dari utang, utangnya ribet, terbebas dari dosa besar. Bareng kecuali, kecuali ini jumlahnya akeh. Dosa besar yang berakumulasi menjadi dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya tadi terbebas dari hasud dan dengki. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Terus niki kalau cerita sanad-sanadipun Kiai Fauzan termasuk pendiri pondok niki. Jadi wow ya, terus pun kalau terusakan satu hadis lagi habis ini mungkin mahalul qiyam. Haddatsani Bishr bin Hakam, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, haddatsana Yazid wa Ibnul Hatan Muhammad bin Ibrahim Abi Salaman Abi Hurairah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina wa li shay'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri ya jaharubi. Jadi kesunatannya orang baca Quran itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain, penting itu jahar. Bihaitsu yusmi'u nafsa, kalau dalam fikih sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar, malaikat yang biji juga ribet kan. Itu mau copo toh. Kan gak jelas sih opo sing diwaca.
Jadi harus apa ya jaharubi sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, itu di semua tafsir diterangkan faya khudha minkal Quran. Sebagai riwayat disebut ya khuduna minkal Qur'ana. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahar, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ngendikan Abdullah bin Mas'ud, akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahar sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahar, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fasih sendiri maca dermemel, oh Quran itu jimat tuh, tidak nak maca kan ribet. Nah, Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementing ya jarubi. Jadi tadi maknanya tahunna itu ada yang nafsiri istighna, ada yang nafsiri apa? Tahunni agak-agak aronum. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lain malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ra tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotel. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru, tukaran buat gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean, wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat to yo jagal lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat, awwaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Ya mpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku waca mungkin sampean sampeyan iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Perbuatan ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mengenai ada orang tua ilmu tidak ditakoki oleh pangeran dong ngerti apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati ya sing aman-aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mergo napa. Kacau kan.
Nah, sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahu mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Dirungokno ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis ropo ngakeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usaha istighfar malam, mohon ini, mohon ini. Deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Bukti itu khawatimah suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, setiap doanya umat Nabi, Allah jawab apa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu seperti orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu
tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa ambek sing kritik. Mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijl itu apa kata Allah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling takam KPK berarti penjara mulai juga sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebuah sing bener di. Aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Iku wong mukmin kok bakas ngono. Pokoke sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi cara pemilu yang ini terbebas korupsi, nak KPK, urip makmur, nak menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bukan gantung pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono ono keamanan salah polisi. Senengannya nyala nong. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nah ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, ada umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja ahli Primbon, nggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warnanya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid, ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar
lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Ini baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak, karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kan yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Tidak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja, misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah. Loh, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyuwun sewu saya tidak sombong, banyak Gus Salim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Parani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya kan? Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbanna kaya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sing ngerti nak Nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Niku mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara semodel piye duwe. Dadi mun. Dadi cara semodel piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mlebu swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan.
ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Tak anter. Keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qori sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modal jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrafu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan itu. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata aja apa? Minal fajr. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya orang yang Anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Kok rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame, maksudnya sementara rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil, situ Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng mus ning kono dielingno pangeran.
Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan di Korea, gini rawan masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gua bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja, satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana, karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan mlebu bar pas aktif. Wakai wong ayu. Meh wera Jumatan. Mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun yang gini wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya sebelum Jumatan ku apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang. Napa? Lho nggih to. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat. Terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nek cuma carane salat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune roh nang nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora iso. Atau nganggo komputer itu lho. Nganggo jam nganggo kompas. Padahal ono ilmune ya maros di apa? Kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso nak dong niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang kumul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka kumul. Sampai sekarang saya suka kumul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya, lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalam mriki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Ayo kowe misalnya seneng artis, ndelok konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng, wis sudah gitu aja. Wong alim yo ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok. Waneh, itu dudu obat no, yakin. Maksudnya sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong, coba bener teman-teman, gak mungkin, wis pokoknya bener sidik.
Makanya kemarin ngaji apa Nasohul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong tenan nyatet jodoh. Kalau termasuk kiai yang kampanye ini. Kalau termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafat nopo sing kalimate sing jelas kan apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye. Takono. Aku ya guru pun mbek dukun. Wong kalimate ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Mergo nak jelas kita bodoh ini. Ayo gumun mantra iku mesti gak. Wae rungokno tenanan kalimatnya terus jelas. Dukun-dukun dulu. Lho kok mandi? Nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita madzhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe wis rasa bareng dadi wong saleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadlile Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bu swarga mergo fadlile pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah.
Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukin gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kayak gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane udah di perdebatan, kok koyo iya koyo ora. Juga tuh kali gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arah jenengan boten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbak Mun itu lucu. Mbak Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul, akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati Mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Kayak wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya kok ayune nganti sepi kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono, yo nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab. Makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui.
mukhatab yang tidak dimampui masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin butuhe Allah iku mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu moro. Kuwi Allah wis seneng wah nurute cek iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kowe langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok gobloke ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti ora paham-paham belas melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok yo ngono lah. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi urip to orang. Mungkin jawab ya. Munir roh itu nyatane yo. Ya koyok roh, muni roh ya ora roh nak mati. Lan sudah. Kadang takoki sesuk iku yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wallahu alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Lan kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi rapi bingung, ora tau mikir. Maksudnya terus. Aku ya gumun, wong ora tau mikir ya urip. Jadi ya sudah. Ya angel panjenengan urip ya angel. Mana ngaji, mana ngaji minal fajr, minal fajr itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat, jadi rasa ayat mau sak kalimat sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah. Gitu. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kula terusno. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adzabil alim. Ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzawana lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum ono sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Illa ibadallahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas. Wis ikhlas wae enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ben sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih pokoke mulang-mulang ae cek karo hakku ora urusan pokoke mulang wis. Mulai ridane Allah ben sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet.
Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau waras, repot kabeh. Ben ngono sendunya ben ngono. Nah dhuwitmu mesti dianggep urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Lan kula nek di 200.000 tak anggap wae. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cah iki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh bayangno urip nganti 1 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, digedingi mau semungi enteng, sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki, aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian. Wong ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas, ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya, ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini ben ana kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa? Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ana ya iso ae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Terus kalau ngaji teng mriki pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya mau urip anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya ndang sedina. Sesuk wis mati wae. Mulai sesuk aja urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Engko suwe-suwe ra aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono ya. Ikhlas yang ngoten carane ke salat ben nyaman. Ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nek ben salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Semua nang dari salat. Salat ke ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mana kira dadi wali-wali aku. Kroso Kang, ana dadi wali mau nambune. Kita ora ngono nambune semboyo sing. Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi di masalah berat ya enteng, mau urip mau napa? Sedina. Apa menen aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan sediluk. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambah neraka lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, kowe kan repot ngajajai kowe. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati enggak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semuanya ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Ila ibadah wa'il mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa